Tapi anehnya monyet itu berwarna putih. Saya belum ngeh gitu kan kalau itu adalah monyet. Saya melihat berbagai macam lah bentuknya. Ada juga yang seperti manusia sama seperti kita, ada juga, dan ada yang setengah manusia setengah kepala hewan dan segala macam. Mungkin siluman kayak di film Kerasakti gitu. Ya mungkin seperti itu mas. Nah dua makhluk ini membawa saya ke apa ya istilahnya, pemimpinnya mungkin. Itu tapi cewek atau cowok? Itu cewek mas. Ratunya. Ratu. Tapi anehnya ratunya ini seperti manusia biasa mas. Cantik mas, cantik. Sangat cantik sekali. Namanya juga ratu kan, ya, pastilah ratu. Cantik. Tapi maksudnya nggak ada yang aneh kok, dari badan sampai kepala dan segala macam normal gitu. Luar biasa gitu. Nah kemudian sang ratu lah kita bilang kan, sang ratu ini mau memegang tangan saya gitu. Halo guys, kembali lagi di channel ILG21. Jadi di video kali ini kita kedatangan salah seorang narasumber yang katanya dulu pernah mengalami sakit yang diakibatkan oleh makhluk gaib. Dan katanya juga dulu dia pernah sampai dibawa ke alam gaib, ke dalam alam gaib tersebut. Mau tahu gimana kelanjutan ceritanya? Tetap stay di ILG21. Jadi sesuai dengan apa yang saya katakan di awal video tadi, yang katanya Mas Amril ini pernah mengalami kejadian yang sangat tidak diinginkan sepanjang hidupnya mungkin Mas Amril ya. Bisa diceritakan nggak gimana sih ceritanya Mas Amril bisa mengalami sakit itu, bahkan sampai diajak ke apa namanya? Ke alamnya gitu, ke alam jin gitu. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Nisbah. Karena sudah memberikan saya waktu untuk menceritakan sebuah pengalaman saya, lebih tepatnya pengalaman mistis lah kan. Baik, pada waktu itu saya masih duduk di bangku SMP. Nah kebetulan pada waktu itu kan belum ada teknologi yang seperti sekarang ini, yang canggih kan? Kayak sekarang gitu ya. Kayak smartphone atau apalah dan segala macam. Nah waktu itu sekitar ba'da asar ya, ba'da asar ibu saya menyuruh saya untuk mencari kayu bakar gitu. Kayu bakar. Nah kayu bakar, kebetulan kan belum ada kompor gas seperti saat ini. Nah ibu saya menyuruh saya untuk mencari kayu bakar. Kebetulan saya mengajak teman saya, sebut saja Mas A dan Mas B dan Mas C kan. Itu bertiga, berempat atau berlima? Ya saya berempat itu Mas. Nah setelah saya ajak, dan kami pun langsung berangkat gitu untuk mencari kayu bakar. Ke lokasi gitu kan. Perlu teman-teman ketahui lokasinya kalau bahasa di daerah saya itu sejenis sungai lah. Sungai ya. Kayak bendungan gitu ya, kayak mungkin. Bendungan. Nah lebih tepatnya Teberuk lah kalau bahasa daerah saya gitu kan. Nah Teberuk namanya. Nah kita langsung berangkat, kami berempat langsung berangkat menuju lokasi. Lebih tepatnya kami mau ke Batu Payung, tepatnya di sana, di Teberuk itu ya. Lokasi tepatnya gitu. Iya tepat,nya letaknya gitu kan, di Batu Payung namanya. Nah kebetulan jalannya agak jurang gitu kan, ada agak kayak curam gitu ya, kan. Curam gitu. Dan setelah sampai di sana saya ditinggal gitu atau berpisah lah gitu sama yang berarti 3 orang setelah ini. Sampai di lokasi pencarian kayu bakar itu Mas Amril itu misah dari kelompoknya lah. Iya gitu. Gitulah. Kalau yang 3 orang ini mungkin bersama gitu kan, dia pergi ke arah selatan, tapi saya stay di situ di Batu Payung. Kebetulan kan ada ranting-ranting, semacam ranting-ranting kayu atau ranting-ranting bambu gitu kan, yang udah kering gitu. Ya, yang sudah kering kemudian hanyut.
Nah itulah yang saya kumpulkan gitu. Nah karena saya juga orangnya kan agak-agak gimana ya, kalau udah ada ngapain cari ya, ngapain gitu, repot kesana kemari nyari-nyari gitu kan. Apalagi kan masalah ya, itu ciri-ciri orang setia lah. Ya begitu ya kan gitulah Mas. Nah lanjut setelah selesai mengumpulkan gitu, nah, langsung saya prepare untuk mengikat ranting-ranting tersebut. Setelah saya mengumpulkan kayu tersebut kan, kemudian saya ikat. Nah, saya berniat untuk pulang nih Mas. Nah, saya langsung memanggil 3 orang itu, kawan saya itu kan. Nah, saya panggil, tapi mereka menjawab agak seperti gimana ya? Suaranya agak jauh gitu. Nah, berarti Mas Amril udah misah agak jauh dari teman-teman yang lain gitu. Iya. Nah, terus saya bilang gini kan, woi saya mau pulang duluan kalau gitu lah, itulah bahasanya kan. Sambil teriak gitu kan? Ya, sambil teriak kan. Nah, kemudian mereka menjawab gitu, ya udah pulang aja duluan gitu kan. Nah, setelah saya mendengar itu, kemudian saya langsung OTW pulang lah gitu. Sendiri gitu. Yang 3 orang ini masih di situ. Itu waktu pulangnya itu udah sore atau gimana? Nah, kebetulan di sana mau menjelang maghrib, atau lebih tepatnya sedang ngaji lah di masjid. Ya, sedang ngaji di masjid. Nah, saya naik lah kan, jalannya agak curam gitu kan. Saya naik. Nah, disitulah perasaan saya mulai nggak karuan gitu kan. Kayak ada yang aneh gitu. Ada yang aneh, tapi saya beranikan diri gitu kan, pede aja dulu lah. Sok-sok gitu kan. Berani lah ya, gitu. Mungkin bisa dibilang begitu, sok-sok berani atau. Nah gitu kan. Seperti ada orang yang memanggil kan. Dia bilang gitu kan. Itu manggil namanya Mas Amril atau gimana? Kayak orang manggil nama atau cuma manggil biasa? gitu. Maksudnya manggil biasa lah, nggak manggil nama. Weh, seperti orang yang lagi berada di jauh, kemudian dia manggil, woi, gitu kan. Nah, kemudian saya lanjut tetap jalan aja gitu kan. Nah, perasaan saya semakin gak enak gitu. Nah, kemudian setelah mau sampai ke atas gitu kan, saya beranikan diri untuk menoleh ke kiri dulu ini kan, ke kiri set. Tapi nggak ada apa-apa, nggak ada orang, nggak ada siapapun. Langsung saya menoleh spontan ke belakang lagi, pas nggak ada gitu kan. Nggak ada siapapun, nggak ada orang, cuma suara angin kan. Yang kebetulan kan itu saya spontan juga menoleh ke arah kanan, Nah, tepatnya di sana ada sebuah telaga kan, di sana. Nah, ada sebuah telaga. Saya menoleh ke sana. Kebetulan pada saat saya menoleh itu, saya melihat apa ya, monyet. Iya, monyet. Atau dalam bahasanya godek lah. Gitu ya. Monyetnya monyet biasa tuh. Nah, itu ada yang lain mungkin dari monyetnya, ada yang aneh. Ya, mungkin. Itu aneh gitu monyetnya. Kan kalau monyet-monyet biasa kan warnanya abu paling kan. Kalau di daerah saya kan. Tapi anehnya monyet itu berwarna putih. Saya belum ngeh gitu kan kalau itu adalah monyet. Nah, tapi kan saya sempat mikir pas saya lihat monyet itu kan, saya kira anjing yang pertama kali kan warnanya putih kan. Tapi kok anjing bisa manjat gitu. Anjing bisa manjat ke dahan-dahan pohon. Nah, setelah saya agak perhatikan sedikit, tapi enggak sih terlalu fokus gitu kan. Cuma sekilas tapi agak merhatiin sedikit. Nah, ternyata itu monyet. Nah, dan itu juga nggak lama juga saya pandang kan. Nah, sontak hati saya itu gimana ya? Kayak kaget gitu. Kaget, gemeter, tumben-tumben lah gitu kan. Jarang sekali kan. Kalau menurut kepercayaan di daerah saya juga kan, kalau kita melihat barang-barang atau sesuatu yang lain dari habitatnya gitu, yang udah beda gitu. Ya, yang udah beda, biasanya itu lebih tepatnya jelmaan dari makhluk gaib. Ya, itu menurut kepercayaan di desa saya. Nah, setelah itu sontak saya langsung kaget, gemeter. Nah, gemeter gitu,
langsung saya buang parang saya dan kayu saya juga saya buang, langsung saya lari. Pulang. Iya, lari nyeratus ke rumah, pas langsung lari ya. Nah, saya nggak menghiraukan 3 orang teman saya itu entah gimana kabarnya gitu Mau kan. mati juga bodo Iya, amat. nggak bodo gitu kan. amat. Intinya pada saat itu sih nafsi-nafsi istilahnya kan, nafsi-nafsi. Nggak ada untuk pikirin teman lah dan segala macam. Kemudian saya langsung datang ke rumah dan langsung orang tua saya langsung nanya, "Ayah, Nak, di mana kayunya?" gitu kan. Nah, saya langsung jawab, ada sesuatu dan lain hal, Bu. Saya bilang kan, belum saya ceritakan lebih detailnya kan gitu. Ya udah, biasa-biasa saja orang tua saya. Setelah saya duduk sekitar 3-4 menitan lah di rumah, kemudian teman saya pulang gitu. Tapi saya perhatiin nggak ada yang aneh dari yang 3 orang ini, biasa-biasa aja kan gitu, nggak ada perubahan. Ya, perubahan ya, nggak ada perubahan, nggak ada, ya pokoknya nggak ada yang aneh lah, seperti biasa-biasa aja. Baru pulang cari kayu bakar. Nah kan, saya pulang itu kan, pas saya pulang ke rumah itu sudah azan kan. Azan. Nah, setelah itu ba'da isya lah, saya mulai merasa gimana ya, badan saya ini mulai merasa agak-agak meriang-meriang gitu kan. Panas dingin. Panas dingin, enggak sih panas dingin? Iya, panas dingin bisa. Agak-agak panas gimana ya, tapi nggak terlalu sih. Nah, makanya saya nggak terlalu khawatirkan gitu. Tapi saya langsung konsultasi ke orang tua sih. Ya, Bu, kok kenapa badan saya ini kok kayak gini gitu kan? Itu cuman mungkin panas-panas biasa, Nak, kata ibu saya kan. Nah, pergi sana cari obat ke warung. Obat warung. Iya, obat-obat warung gitu kan. Kebetulan saya itu langsung beli Mixagrip, saya ingat Mixagrip. Ya, Mixagrip ya. Saya beli itu dua kapsul. Nah, kemudian langsung saya minum. Setelah itu saya siap-siap untuk tidur kan, karena badan juga agak-agak nggak enak gitu kan. Kalau nggak salah juga di sana malam itu malam Sabtu, Mas. Nah, tepatnya malam Sabtu. Setelah saya tidur, langsung pas pukul 12 tepatnya. Inilah awal mula dari Kejadian mulai dari yang itu. aneh tersebut gitu. Nah, pas jam 12 ibu saya gimana ya, memegang kening saya kan karena saya juga tidurnya sama orang tua gitu kan pada saat itu kan, karena saya juga lagi nggak enak badan gitu, makanya saya tidur sama orang tua. Orang tua saya memegang kening saya dan merasakan bahwa kening saya ini panas, badan saya ini panas gitu kan, panas sekali, nggak panas-panas biasa gitu, panas, sudah puncak dari panas mungkin gitu kan. Nah, pas jam 12. Nah, terus disitulah saya mulai hilang kesadaran. Hilang kesadaran atau nggak sadarkan diri lah lebih tepatnya, Mas. Nah, seterusnya itu saya diceritakan ini, Mas, sama orang tua saya gitu, karena kan saya nggak ingat apapun. Oh, jadi pas saat itu saya langsung mulai tidak sadar waktu pas kejadian malam itu. Iya. Sudah tidak sadarkan diri. Iya, pas jam 12 itu kan. Nah, kebetulan saat itu pas jam 12 bertepatan dengan jam 12, mata saya langsung melotot, Mas. Melotot kayak mau keluar mungkin. Mata saya melotot ke atas, entah menatap apa juga mungkin. Ini kata ibu saya gitu yang menceritakan. Mas Amril itu melotot tapi nggak lihat apa-apa. Nah, itu yang saya alami. Saya, gimana ya, kayak apa ya, kayak tidur nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Tapi matanya melotot. Iya, melotot sambil, dan badan saya juga kaku pada saat itu, nggak bisa digerakkan. Ini kan, ini bisa bergerak, tapi badan saya kaku sama sekali, kayak kayu yang itu nggak bisa digerakkan sama sekali. Nah, orang tua saya panik lah kan gitu, kok tumben-tumbenan ini anak saya kayak gini gitu. Beliau panik, disertai juga dengan lampu itu kan, saya pakai lampu di rumah kan. Beliau langsung nyalakan lampu, tapi lampunya kok kayak ngasih tanda gitu, kayak konslet gitu. Iya, konslet, pas kayak di film-film kan, nyala mati gitu kan. Sontak
pas saya di puncak, mata melotot dan segala macamnya itu, lampu itu, bohlam lampunya itu meledak, Pecah. pecah itu kan. Kebetulan malam itu malam kelahiran saya gitu kan juga. Nah sontak langsung orang tua saya panik, sampai-sampai beliau menggendong saya keluar rumah untuk mencari bantuan. Itu malam-malam. Malam-malam mas, ya. Tapi kan pada waktu itu kan semua orang sudah pada tidur gitu kan. Udah tengah malam juga kan. Nah tapi ada satu orang lah yang bangun bantu saya. Dia tetangga saya ini kompres badan saya gitu. Tapi nggak ada perubahan sama sekali mas. Saya tetap maksudnya keadaan saya masih tetap seperti semula. Iya gitu, seperti semula, nggak ada perubahan. Nah akhirnya orang tua saya bersabarlah menunggu esok pagi gitu untuk cari bantuan. Nah setelah menjelang pagi itu tetangga ramai lah kan, ramai, banyak orang yang datang karena kan kondisi saya yang begitu parah gitu. Hampir-hampir semua orang di desa saya itu mengira saya mau mati mas. Kayak orang sekarang, udah kayak orang sekarang gitu. Iya kan? gitu kan. Tapi maksudnya dipanggil nama saya nggak ada, maksudnya nggak jawab gitu. Tapi Mas Amril pas dipanggil itu dengar nggak? Nah itu saya nggak dengar sama sekali gitu. Maksudnya tubuh saya itu mungkin mati sama sekali. Mati rasa lah. Barang mati lah, seperti kayu mungkin. Nggak ada, ya nggak ada. Itu di real life-nya saya gitu kan, diceritain ini. Belum, maksudnya belum pindah scene ke gimana apa yang saya alami di alam itu kan. Nah masih di real life dulu. Nah pada saat itu semua orang di dusun saya itu, di daerah saya panik gitu, sampai sanak saudara datang kumpul mau jenguk saya. Saking parahnya saya gitu kan, mata melotot, nggak bisa digerakin ini, nggak bisa ditekuk badan saya. Intinya nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak barang mati, kayak besi lah, kayak besi lebih tepatnya, mati. Nah dan langsung para tetua atau mungkin lebih tepatnya dukun-dukun yang tersohor di daerah saya itu kan, semuanya terjun di sana untuk mengobati saya satu persatu. Beliau mengobati saya, tapi mungkin beda-beda cara, mungkin kan cara mengobati dari si A, si B dan segala macamnya mengobati saya, tapi tetap tubuh saya masih kaku dan mata saya masih melotot. Nah kebetulan kebetulan ada satu orang lah istilahnya, satu orang dukun yang juga terkenal di daerah saya juga kan, masalah hal-hal mistis ini. Sudah pro lah. Ya, istilahnya pro player di atas lah kan. Nah, beliau mengobati saya dengan cara mengasapi tubuh saya dengan kemenyan, mas. Iya. Mengasapi saya dengan kemenyan. Itu mengasapi di bagian tubuh yang kaku gitu. Ya, semua badan dari ujung kaki sampai seluruh badan. Itu kan entah apa mantra yang beliau baca. Nah sehingga itulah yang menyebabkan tubuh saya ini bisa digerakkan gitu. Itu pun orang lain yang menggerakkan, mas. Maksudnya bukan saya yang menggerakkan sendiri, orang lain. Mas Amril kan di sana masih dalam keadaan tidak sadar gitu ya, kan? masih dalam mati mungkin di sana. Lebih tepatnya saya mungkin itu kan di real life kan, di dunia nyata saya. Tapi yang saya rasakan di alam, mungkin lebih tepatnya alam bawah sadar ya mas ya. Iya. Nah, karena yang saya rasain itu seperti mimpi tapi nyata gitu. Kayak mimpi tapi bukan mimpi. Iya, kayak mimpi tapi bukan mimpi, nyata tapi nggak nyata. Itu yang saya masih bingungkan sampai sekarang. Maksudnya semua yang saya sudah lewati masih inget gitu loh. Nah di apa namanya di alam bawah sadarnya, nah kita sebut aja gitu kan. Alam bawah sadar. Di alam bawah sadarnya Mas Amril itu apa yang Mas Amril rasain? Nah, Mas Amril ngelihat sesuatu nggak atau apa kayak gitu? Nah kebetulan waktu itu saya didatangi oleh 2 orang nih mas. 2 orang? Iya. Orangnya aneh-aneh nggak? Nah aneh. Seperti monyet, lebih tepatnya semua badannya berbulu gitu. Oh kayak genderuwo gitu. Mungkin gitulah.
Nah, setelah 2 orang ini datang, dua orang ini langsung pegang Bukan tangan 2 saya. orang, 2 makhluk. 2 makhluk lebih tepatnya ya, 2 makhluk. Nah, 2 makhluk ini memegang, ada yang dari kiri dan ada yang dari kanan gitu, megang tangan saya. Tapi entah kenapa saya itu kayak pelongo-pelengi, kayak gimana ya? Nggak takut gitu? Maksudnya ya nggak takut kan, soalnya alamnya mungkin sudah sama waktu iya, itu. iya, mungkin tubuh saya beradaptasi gitu kan. Seperti kayak gimana ya jelasinnya? Seperti anak yang baru lahir lah, nggak tahu apa-apa gitu. Saya nggak merasa apapun gitu, biasa-biasa aja gitu. Saya nggak merasa takut dan segala macem. Nah, 2 makhluk ini membawa saya gitu kan, ada yang dari kiri dan ada yang dari kanan. Dan saya melewati jalan yang sama pas saya lagi cari kayu bakar itu, Mas. Nah, tapi ada yang beda dari jalan yang saya sudah lewati gitu. Seharusnya kan ada sawah di situ kan, tapi di dunia nyata. Iya, di dunia nyata itu kan Itu persawahan gitu. Iya, persawahan, tapi kok ada rumah gitu, rumah-rumah kayak asing banget gitu. Kok gitulah perasaan saya. Kok di sini ada rumah Nah, gitu gitu kan. Tapi anehnya badan saya beku juga di sana, maksudnya nggak gimana ya? Nggak ada rasa dan segala macam. Saya kayak dongo lah, kayak pasrah lah itu kan, seperti orang yang ditangkap angkat tangan gitu. Nah, saya dibawa ke lokasi tempat saya cari kayu bakar tersebut, Mas. Nah, setelah sampai di sana, tepatnya di Batu Payung itu, Mas. Nah, ada seperti lubang kecil. Kecil banget gitu. Iya, kecil banget di batu yang besar itu. Kan di Batu Payung itu ada batu besar. Nah, kemudian ada lubang kecil, kayak lubang-lubang botol lah. Ya, kayak lubang botol. Dan kalau dipikir itu mustahil orang bisa masuk ke dalam lubang tersebut. Tapi anehnya 2 makhluk ini membawa saya ke lubang itu. Bisa masuk ke lubang yang kecil itu. Anehnya gitu, Mas. Nah, dan mungkin itu portal mungkin, Mas, portal ya, portal menuju alam gaib itu. Nah, setelah saya sampai di dalam, istilahnya kayak ada orang pesta-pesta gitu, Mas. Kayak orang pesta. Ya, lagi minum-minum, lagi ya rame, makan-makan, dan ada aura-aura merah, kemerah-merahan. Di sana itu Dan asap-asap gitu. Saya ingat sekali, Mas. Oh iya. Itu. Nah, aura kemerah-merahan, banyak, lebih tepatnya makhluk sih mungkin juga. Karena kan itu orang-orangnya di sana itu aneh-aneh nggak? Bentuk-bentuknya mungkin ada yang kayak manusia biasa mungkin, atau ada perbedaannya dengan kita mungkin. Tapi kan saya maksudnya nggak terlalu merhatiin kan, cuma sekilas, Mas. Cuma sekilas saya melihat berbagai macam lah bentuknya. Ada juga yang seperti manusia sama seperti kita, ada juga, dan ada yang setengah manusia setengah kepala hewan dan segala macam. Mungkin itu siluman lah, Mas. Siluman kayak di film Kerasakti gitu. Ya, mungkin seperti itu, Mas. Nah, 2 makhluk ini membawa saya ke apa ya istilahnya, pemimpinnya mungkin. Itu cewek atau cowok? Itu cewek, Mas. Ratunya. Ratu. Nah, tapi anehnya ratunya ini seperti manusia biasa, Mas. Nah, cantik, Mas, cantik. Sangat cantik sekali. Namanya juga ratu kan, ya, pastilah ratu. Cantik. Tapi maksudnya nggak ada yang aneh kok, dari badan sampai kepala dan segala macam normal gitu. Luar biasa gitu. Nah, kemudian sang ratu lah kita bilang kan, sang ratu ini mau memegang tangan saya gitu. Setelah saya kan diserahkan oleh 2 makhluk ini ke ratu itu. Kemudian ratu itu mau memegang saya kayak gimana, say hello, sini nak, sini, atau gimana lah bahasanya kan, menjulurkan tangannya. Tapi saya nggak mau gitu kan, karena saya gimana ya, agak ngerasa nggak ada yang beres gitu kan. Nggak beres lah. Ini suasananya nggak beres gitu kan. Nah, itu saya mulai agak-agak tersadar sedikit bahwa apa ini gitu kan. Saya di mana gitu. Ya, tempat apa ini kan. Nah, mungkin kan kalau
yang pertama tadi itu kan mungkin efek karena baru dibawa atau mungkin baru berpisah dari badan mungkin kan, mungkin arwahnya. Nah gitulah. Nah setelah itu kemudian saya diberi makan dulu ini Mas. Saya diberi makan, tapi makanannya aneh gitu, tidak lazim atau tidak layak lah untuk dimakan. Itu makanannya kayak apa? Mungkin Seperti contohnya ulat-ulat, cacing dan segala macam Mas. Nah saya nggak mau lah Mas, masa saya makan seperti itu kan. Itu saya nggak mau. Saya lihat itu kok jijik lah. ya jijik sekali, ini makanan apa gitu. Kemudian saya dipaksa ini Mas, Mau disuapin. ya mau disuapin. Andai kan ratu yang nyuapin saya kan, adalah romantis dan segala macam. Tapi ini dua makhluk udah jelek kan, dua makhluk ini dan segala macamnya. Nah saya nggak mau. Nah dan di real life-nya saya, Pas ini mau kan, disuapin gitu. nah, ini kan kejadiannya gimana ya, agak Di dua alam. iya lah, dua gitu. alam gitu kan. Nah di real life-nya saya, kata ibu saya ini, kata orang tua saya selalu meludah Mas, meludah ke sini, ke kiri, ke kanan dan segala arah. Banyak juga yang menjadi saksinya, seperti teman-teman saya, teman-teman sebaya saya. Itu meludahnya kenapa? Ya mungkin kan itu maksudnya itu badan saya yang di dunia nyata itu. gitu. Mungkin entah apa tuh, entah siapa yang di sana gitu kan. Karena kan saya di alam situ kayak merasa jijik gitu kan, mau disuapin barang yang seperti itu. Dan di real life saya itu beludah dan meludah ke segala arah gitu. Nah saking saya maksudnya nggak sadar diri di real life-nya saya. Tidak itu, sadarkan diri gitu. ya tidak sadarkan diri. Nah kebetulan terus kata ibu saya, kita pindah alam dulu ini ya, biar nggak bingung ya guys. Nah tadi kan sampai disuapin kan di alam situ. Nah kalau di dunia nyata itu saya meludah sembarangan lah. Nah kebetulan sampai Mas, saking parahnya saya waktu itu, saya mau ke toilet atau ke kamar mandi, saya harus dianterin karena kan saya nggak sadar, saya nggak Dibopong gitu. Iya dibopong sama dua orang kalau nggak salah, itu ibu saya dan apa istilahnya, bibi tepatnya kan. Tapi anehnya saya nggak ke kamar mandi gitu, saya kencing di lemari saya itu Mas. Karena kan gimana ya, saya nggak sadar. Kalau saya sadar mana mungkin saya mau di situ kan. Nah akhirnya saya apa istilahnya Mas, itu dipakein pempes. Iya pempes atau popok lah itu kan, saya dipopok waktu itu, dipakein popok ya. Saking saya nggak bisa kemana-mana, saking gimana ya, parah mungkin pada waktu itu Mas. Saya dibeliin popok dan banyak teman-teman juga yang jengukin gitu, teman-teman sekolah, karena kan saking lamanya saya nggak masuk sekolah pada waktu itu. Itu ada sekitar berapa waktu? Sekitar belasan hari lah mungkin itu kan. Nah banyak teman-teman sekolah yang datang menjenguk. Nah ada dan ada satu guru saya yang mencoba mengobati juga kan di sekolah, juga bisa, maksudnya bisa lah sedikit-dikit mengobati orang yang kayak gitulah. Kata orang tua saya, guru saya ini apa istilahnya, membaca mantra, memegang kepala saya dan segala macam, tapi ya toh juga nggak ada perubahan gitu. Nah dan saya juga waktu itu masih pakai popok Mas. Saya dipidoin sama teman-teman saya kan, cuma pakai popok Mas. Iyalah parahnya itu kan. Maksudnya kalau saya pribadi sadar gitu kan, nggak mungkin saya mau dipidoin dalam keadaan waktu itu kan. Tapi ya mau gimana lagi, benda mati gitu kan, atau istilahnya nggak sadar gitu. Nah setelah itu kita pindah scene ke alam bawah sadar ya, alam jin ya. Tepatnya Setelah saya disuapin tapi saya nggak mau gitu, kemudian saya diserahkan lagi lah kepada ratu itu.
atau dibawa lagi ke ratunya gitu. Dibawa lagi ke pemimpinnya itu. Lagi-lagi pemimpinnya itu mau menggapai tangan saya seperti megang tangannya gitu. Tapi saya nggak mau gitu kan, karena juga saya masih kecil atau gimana gitu kan. Kalau dia itu sudah gimana ya, kita bilang dewasa lah gitu, udah besar. Nah, selama di alam jin itu kita sebut aja gitu kan. Iya, Mas Amril ada niat nggak pengen kabur gitu? Iya, saya sempat kepikiran memang Mas, tapi kan apalah daya kan gitu. Kayak gimana ya, nggak tahu jalan keluar, maksudnya kan. Mau kabur tapi kemana? Iya gitu. Soalnya kan banyak orang rame kan gitu, kayak orang pesta, nggak tahu arah dan tujuan gitu. Soalnya kan saya sudah terlanjur masuk mungkin kan ke alam itu. Nah, setelah saya menolak berkali-kali, saya nggak mau. Akhirnya sang pemimpinnya mungkin ini kasihan lah mungkin kepada saya kan, karena saya juga masih kecil, maksudnya kan masih sekolah juga. Kemudian dua makhluk ini kembalilah membawa saya kembali lagi. Mungkin sang pemimpinnya itu menyuruhnya mengembalikan saya gitu. Nah, kemudian saya dibawa lagi keluar gitu. Keluar batu itu? Ya mungkin keluar batu itu, mungkin saya di dalam batu mungkin atau nggak tahu kan. Nah, setelah itu saya keluar lagi dan diajak naik lagi ke atas gitu, jalan pulang menuju ke arah rumah gitu. Nah, setelah itu saya setelah mau sampai ke rumah gitu kan, saya dianterin, maksudnya saya dianterin nggak sampai rumah gitu, cuma setengah jalan aja gitu, cuma setengah jalan sampai dekat rumah, sampai saya melihat kayak itu rumah saya gitu. Nah, dan kebetulan pada waktu itu sore juga Mas, waktunya itu sore, entah kenapa waktu saya dibawa itu sore dan waktu dikembalikan juga sore gitu, sore mau menjelang maghrib mungkin kan. Nah, setelah itu saya langsung masuk ke rumah dan nggak ada siapa-siapa di rumah, maksudnya nggak ada siapa-siapa gitu, kayak di sana Mas Amril nggak lihat badannya mungkin yang lagi nggak ada Mas, sepi sama sekali, maksudnya orang tua nggak ada, orang-orang nggak ada gitu. Berarti itu masih di alam bawah sadarnya Mas Amril? Iya mungkin. Nah, langsung saya tidur kembali gitu, saya tidur di tempat yang sama gitu. Nah, berpindah ke alam nyata gitu. Setelah sekian lama saya, maksudnya sakit seperti itu, nggak ada perubahan, hampir 1 bulan ini Mas. Nah, dan segala macam jenis obat sudah saya diobati gitu kan, sudah saya coba, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Nah, kebetulan ada seorang guru saya lagi ini Mas, lagi-lagi guru saya mencoba untuk mengobati saya, karena beliau juga terkenal bisa gitu, bisa mengobati hal-hal seperti itu. Bisa dibilang pro lah gitu kan. Nah, mengobati saya dengan cara ya membaca mantra jampi-jampi dan segala macamnya gitu. Nah, kemudian beliau pulang, tapi anehnya juga di sana setelah tapi anehnya pas beliau mau pulang, saya berkata kasar kepada beliau, ke gurunya itu? Iya, gurunya sendiri gitu. Ini aneh. Dan gitu. Mas Amril nggak sadar kan, namanya juga orang nggak sadar kan? Iya gitu, saya berkata kasar, pulang sana anjing, dan saya bilang gitu kan. Tapi guru saya tersenyum karena mungkin beliau sudah paham keadaan saya gitu. Nah, mungkin kalau nggak salah sekitar 2 kali pengobatan. Yang pertama kan saya agak-agak gimana ya, mulai mungkin ada kan perubahan, ada perubahan. Nah, setelah kedua kalinya itu, dan kalau nggak salah kata orang tua saya ditanamkan sejenis mantra Mas di rumah saya, sembe istilahnya kalau di bahasa saya, ditanamkan sembe dan segala macamnya gitu di rumah saya. Mungkin itu yang menyebabkan ya saya ada perubahan mungkin kan. Nah, setelah kedua kalinya beliau mengobati saya lagi. Ini Mas, kalau nggak salah di alam nyata itu hampir
atau lebih 1 bulan mungkin Mas saya seperti itu. Tapi rasanya di alam bawah sadar itu singkat sekali Mas, singkat. Kayak waktunya cepat banget. Iya cepat gitu. Itu Singkat. perbedaan waktunya sekitar berapa jam atau berapa hari mungkin. Di dunia nyata 1 bulan, di dunia sana 1 hari mungkin, atau gimana rasanya? Itu seperti gimana ya? Kayak di alam nyata kita 1 jam, tapi kalau di alam jin itu 1 jam lah. Kalau alam di bawah sadar itu 1 jam, tapi di dunia nyata itu 1 bulan mungkin. Saking cepatnya yang saya rasakan, tapi pribadi saya. Nah, setelah beliau mengobati saya dan menanamkan sejenis mantra di rumah saya, nah barulah saya mulai agak-agak siuman gitu. Nah itu pun sudah 1 bulan lebih Mas. Nah itu pun juga proses pemulihannya, maksudnya enggak langsung semerta-merta saya langsung ingat gitu kan. Namanya juga kan baru menyatu kembali mungkin Mas kan. Masih linglung lah. Ya, masih linglung. Banyak juga teman-teman saya, padahal saya sudah agak-agak kenal nama-namanya, tapi nggak berani, masih nggak berani main sama saya. Mereka takut, pada kabur, pada lari gitu. Nah, dan setelah mungkin setelah 1 minggu lah, baru saya normal kembali gitu Mas. Nah, itulah. Itu gimana ceritanya Mas Amril bisa sampai sadar? Maksudnya kan ini kan beda alam. Mas Amril bisa sampai pulang itu di alam jin itu, Mas Amril ngerasain apa? Maksudnya gimana Mas? Maksudnya gimana ngerasain apa? Kan tadi kan katanya diantar pulang gitu ya, ke rumah, dan di situ kan Mas Amril belum sadar gitu kan? Kayak gimana ya, terbangun dari dunia mimpi lebih tepatnya Mas. Oh, kayak bangun. Iya, kayak bangun, apa istilahnya kalau dalam bahasa saya itu Mas, kebuyak gitu Mas. Ya kebuyak lah, belum setengah sadar gimana gitu. Nah, oh kayak orang lagi tidur gitu. Ya kayak orang lagi baru bangun dari tidur lebih tepatnya, tapi belum sadar amat gitulah, baru bangun, belum terlalu sadar. Nah gitulah perasaan saya. Dan pemulihan saya juga bertahap gitu, nggak langsung setelah diobat langsung sehat, langsung sadar gitu, nggak. Sampai seminggu baru saya betul-betul pulih kembali gitu. Pulih maksudnya, dan ingat gitu. Ya, pulih dan ingat dan seger maksudnya. Itulah pengalaman singkat, atau mungkin lebih tepatnya pengalaman mistis yang pernah saya alami. Dan anehnya Mas, saking hebatnya gitu kan, setelah saya sakit itu, maksudnya kan saya sakit pada waktu itu kan kelas masih SMP kan. Dari waktu SMP sampai sekarang ini alhamdulillah saya nggak pernah sakit sama sekali Mas. Maksudnya sakit yang serius gitu. Cuma sekedar flu ya gitulah. Maksudnya nggak pernah sakit ya. Nauzubillahi min zalik ya Mas ya. Semenjak kejadian itu saya nggak pernah sakit yang serius gitu. Cuma sebatas kalau sekarang ini sakit hati. Alhamdulillah banget. Sakit hati. Iya, sakit hati lah Mas. Sakit hati malah rindu. Karena kan ya zaman sekarang ini banyak korban ghosting lah Mas. Korban ghosting ini kan mau curhat. Iya. Jadi itulah Mas, ya. Cuma sampai di situ aja ya ceritanya Mas Amril ini. Iya. Sekian. Ya mungkin cuma sampai di sini aja ceritanya Mas Amril yang bukan katanya sih, emang bener Mas Amril ya, yang bener. Pernah mengalami kejadian yang sangat tidak diinginkan mungkin oleh semua orang. Dan katanya juga nih Mas Amril memiliki sebuah channel YouTube juga ya. Bener sekali itu. Mungkin boleh dipromosiin. Ya, promosikan ya. Sekedar info ya teman-teman, saya juga punya sebuah channel YouTube yang namanya Nusantara Generation ya teman-teman. Jangan lupa mampir dan kalau bisa komen, like dan subscribe. Ini channelnya bahas apa aja Mas? Ini channel bahas tentang sejarah Lombok, atau lebih tepatnya sejarah lah. Sejarah Nusantara. Sejarah gitu. Yang ada di Nusantara ini. Ya.
jangan lupa mampir ya. Dan Oke, mungkin sampai di sini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang punya cerita-cerita yang agak mirip dengan Mas Amril atau punya cerita-cerita seram, bisa langsung komen. Bisa DM IG-nya ILG21 di kolom deskripsi. Ya. Sekian, peace out.